فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga pada kali ini saya dapat hadir untuk menyampaikan satu materi pelajaran, yaitu pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Pelajaran matematika yang saya bawakan adalah materi pelajaran kelas 7. Pokok bahasan yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan. Subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah 1.1 bilangan bulat dan lambangnya. Subpokok bahasan yang kedua 1.2 yaitu penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Kita akan bahas dua subpokok bahasan ini karena waktu yang tersedia hanya sedikit. Maka kita langsung kepada pokok bahasan. Anak-anak tentu masih ingat dulu waktu di kelas 4 ada pelajaran tentang bilangan cacah dan bilangan asli. Kita lihat ke papan tulis. Yang mana itu bilangan bulat, yang mana itu bilangan asli, yang mana itu bilangan cacah. Bagi kamu yang masih ingat, syukur alhamdulillah. Bagi yang tidak ingat, mari kita ingat kembali bahwa bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak terbatas untuk bilangan asli. Sedangkan bilangan cacah adalah yaitu bilangan yang dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak terbatas. Ini ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita bahas pada saat ini. Kita lihat di garis bilangan, yang mana itu bilangan bulat positif, yang mana itu bilangan bulat negatif. Maka untuk awalnya kalian harus buat garis bilangan seperti ini. Mengapa disebut garis bilangan? Karena ada sebuah garis dan di dalamnya terdapat beberapa bilangan. Kita perkenalkan dulu. Ada 0, yang sebelah kanan 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anak panah menandakan masih berkelanjutan. Sedangkan di sebelah kiri 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Jadi di dalam bilangan bulat itu terdapat bilangan asli dan bilangan cacah. Namun tidak ada bilangan bulat ada di dalam bilangan asli dan bilangan cacah. Baik. Bilangan bulat ini ada lawannya, pemisahnya adalah di 0. Yang sebelah kanan adalah bilangan bulat positif, yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Tandanya beda. Mengapa harus beri tanda? Karena untuk memisahkan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pertanyaannya sekarang, mengapa yang bilangan positif tidak diberi tanda? Sebenarnya ada tandanya. Tandanya adalah seperti ini. Seperti ini. Itu adalah tanda bilangan bulat positif. Namun mengapa di dalam garis bilangan tidak diberi tanda? Ya, itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Untuk bilangan bulat positif itu tidak diberi tanda seperti ini. Karena bilangan bulat negatifnya sudah diberi tanda, maka bilangan bulat positifnya tidak diberi tanda. Artinya
Yang di sebelah kanan 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu menandakan bilangan bulat positif. Berikutnya bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5 dan seterusnya disebut bilangan bulat negatif. Ya, seperti di garis bilangan. Bilangan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya disebut bilangan bulat positif. Maaf, ada kesalahan sedikit penulisannya. Ini bukan bilangan cacah tapi bilangan bulat positif. Baik, contoh A, bilangan mana yang lebih besar? Negatif 8 atau negatif 5. Contoh yang kedua, sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan bilangan-bilangan berikut. Kita kembali ke bagian garis bilangan. Tadi belum saya jelaskan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lihat kemari, untuk dari sebelah 0 ke kanan, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya, semakin ke kanan pada garis bilangan adalah lebih dari atau lebih besar dari. Sedangkan dari arah kanan, jika kita urutkan ke sebelah kiri, dari 5 ke 4, 3, 2, 1, 0, yang arah ke kiri adalah menunjukkan bilangan bulat yang lebih kecil atau kurang dari. Bagaimana dengan negatifnya? Negatif juga sama dengan bilangan bulat positif. Semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kiri, semakin kecil. 0 dan negatif 1, maka negatif 1 lebih kecil. Negatif 1 dan negatif 2, maka negatif 2 lebih kecil. Negatif 2 dan negatif 3, maka negatif 3 lebih kecil. Baik, kita masuk ke contoh A. Bilangan mana yang lebih besar dari negatif 3 atau negatif 5? Sekarang lihat di garis bilangannya. Negatif 8 berada di mananya negatif 5? Kita lihat di garis bilangannya. Ternyata negatif 8 itu ada di sebelah kirinya negatif 5. Kalau Pak Guru gambar ke sana masih ada negatif 6, negatif 7, negatif 8. Kira-kira di sini. Berarti negatif 8 berada di sebelah kiri negatif 5. Tentunya jawabannya sesuai dengan pertanyaannya, mana lebih besar? Otomatis akan lebih besar yang sebelah kanan. Jawab A. Pada garis mendatar 4 terletak di sebelah kanan negatif 5. Maka 4 lebih dari negatif 5. 4 lebih dari negatif 5. Ini jawabannya. Jadi tanda yang harus kamu letakkan adalah lebih dari. Ya. Yang B. Sisipkan lambang lebih atau kurang. Ini perlu kami ingat kembali, ini adalah tanda yang diberi nama lebih. Lebih dari. Sedangkan yang sebelah adalah kurang dari. Jadi kamu harus bisa membedakan mana yang lebih, mana yang kurang dari. Sekarang yang B. Negatif 10 dan negatif 7. Mana yang lebih besar? Negatif 7 ada di sebelah kanan pada garis bilangan, sedangkan negatif 10 ya. Negatif 10 berada di sebelah kiri. Maka
negatif 10 lebih kecil dari negatif 7. Berarti negatif 10 lebih kecil dari negatif 7. Tandanya adalah ini. 7 lebih besar dari negatif 10. Baik. Berikutnya, itu adalah untuk sub bilangan bulat dan lambangnya. Kita beralih ke 1.2. Penjumlahan bilangan bulat dan sifatnya. 1.2.1 penjumlahan bilangan bulat. Untuk memahami pengertian penjumlahan bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan, ya. Yang sebelah tanda juga garis bilangan, yang Pak Guru gambar juga garis bilangan. Contoh 1. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kamu awalnya harus menggunakan garis bilangan seperti ini. Seperti contoh di papan tulis. Karena masih awal, maka kamu akan kesulitan jika tidak menggunakan garis bilangan. Baik. A 8 ditambah negatif 3. B negatif 2 ditambah 5. Kira-kira jawabannya berapa? Kita akan bahas di sini dengan menggunakan garis bilangan. 8. Kita lihat 8 ada di sebelah kanan 0. Artinya 8 adalah positif. Sedangkan berikutnya, bilangan berikutnya adalah negatif 3. Artinya negatif 3 berada di sebelah kiri 0. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita tarik garis dari 0 ke arah bilangan 8 seperti ini. Ini langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, penjumlahannya adalah negatif 3. Apakah kita tarik juga arahnya ke kanan? Tidak. Ternyata negatif itu jika kita tarik garis, maka arahnya harus ke sebelah kiri. Maka kita tarik dari ujung bilangan 8 ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Ya. Kita tarik garis ke kiri dari ujung bilangan 8 sesuai dengan soalnya, negatif 3, maka kita tarik 3 langkah ke kiri. Ternyata ketemunya di bilangan 5. Ketemunya di bilangan 5. Berarti jawabannya di sini adalah 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. 5-nya positif apa negatif? Ternyata 5-nya adalah positif, bukan negatif, karena masih di sebelah kanan sebelah kanan 0. Maka bilangan bulatnya adalah 5. Itu untuk nomor 1. Sedangkan untuk nomor 2, soalnya adalah negatif 2 ditambah negatif 5. Negatif ditambah negatif. Yang tadi yang A adalah positif ditambah negatif. Berapakah kira-kira jawabannya? Negatif 2 ditambah negatif 5. Ya. Kita cari juga di garis bilangannya. Ini saya tinggal dulu. Kita cari yang ke sebelah kirinya.
Saya tambahi garis bilangannya, maaf karena kurang. Baik. Negatif 2 dulu. Berarti kita tarik dari 0 ke bilangan 2. Kita tarik garis dari 0 ke arah kiri di bilangan 2. Ditambah dengan negatif 5. Berarti kita tarik lagi ke kiri sebanyak 5 langkah dari ujung 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ke papan tulis. Ternyata garis bilangan yang kedua, anak panah yang kedua berhenti pada negatif 7. Yang awalnya kita tarik dari 0 ke 2, negatif 2. Yang kedua kita tarik dari ujung 2, 5 langkah ke kiri, ternyata dapat di negatif 7. Jadi negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang 2 subpokok bahasan. Yang pertama bilangan bulat dan lambangnya, yang kedua penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan dapat diserap dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Jika ada kata yang salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.